Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Harahap, Prodi PGSD 2A. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi kurikulum. Pengertian kurikulum adalah berasal dari kata kurir atau pelari dan tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat kurikulum diartikan sebagai jarak yang halus yang ditempat oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk ditempuh oleh seseorang. Pengertian tersebut ditetapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seseorang dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum identik dengan pengertian kurikulum itu sendiri yang berorientasi pada pengertian kurikulum yang dalam arti luas bagi pengembangan buku ajar, pengadaan media dan sarana, pengembangan staf, pengawasan dan pengujian. Maka fungsi pengembangan kurikulum mempunyai arti sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkatan lembaga pendidikan tertentu dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. 2. Sebagai batas dari program pendidikan, bahan pengajaran yang akan dijalankan pada satu semester, kelas, maupun pada tingkat pendidikan tersebut. Sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar sehingga kegiatan yang dilakukan guru dan siswa terarah pada tujuan yang ditentukan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi ada dua macam, relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum, proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Prinsip fleksibilitas kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku tidak akan sulit diterapkan. Prinsip kontinuitas, yaitu prinsip ini mengandung arti bahwa perlu jaga saling dan keterkaitan dan kesinambungan antara materi pada berbagai jenis jenjang dan jenis program pendidikan. Prinsip efektivitas, yaitu berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan tepat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip efisiensi, yaitu berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu dan suara serta biaya yang dikeluarkan dengan hasil diperoleh. Sejarah perkembangan kurikulum di sekolah SD. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 yang ada sekarang Merdeka Belajar.
sistem politik, sistem budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Kurikulum 1952 pada tahun ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1955. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memerhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Jenam Pendidikan. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran di pustaka pada program yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kesimpulan dari materi ini, pada masa kolonialisme, kurikulum pendidikan ini di Indonesia lebih bersifat kolonialistik yang didominasi oleh pendidikan Belanda. Kurikulum pada masa itu cenderung menekankan pada aspek penjajahan dan pembentukan tenaga kerja untuk kepentingan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan dari kurikulum pendidikan yang lebih menekankan pada pengembangan identitas nasional dan patriotisme. Kurikulum ini pada masa ini berubah menghilang pengaruh kolonialisme dalam pendidikan, sedangkan pada masa Orde Lama pemerintah memperkenalkan konsep pendidikan nasional yang menitik beratkan pada pembentukan karakter bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kurikulum yang terpusat dan standar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.